Horas, 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 Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kali ini kita membahas lagi kebobrokan kepolisian dengan anggaran 126 triliun dengan track record jadi bandar narkoba menjadi pedagang sabu seperti si Minahasa Teddy Minahasa, si Sambo perekayasa kasus, belum lagi Tito Karnavian dan Krisnamurti perekayasa BB digital, video CCTV, kasus Jessica Wongso, belum lagi si Irwan Anwar, Kombes Kapolresta Semarang yang merekayasa kasus, katanya tawuran, Gamma itu mahasiswi Gamma, padahal tidak ada. Semua kebobrokan ada di kepolisian. Bahkan ada kemarin anggota DPR beberapa waktu lalu mengatakan, kalau orang mau cari narkoba, carilah ke polisi, katanya. Itulah sampai anggota DPR yang mengatakan itu. Tapi nggak tahu malu itu memang si Listio Sigit Prabowo itu, Listio tidak pernah diganti si Sigit ini, sudah sampai masyarakat nggak tahu malu gitu loh. Siapanya orang dibalik si Sigit ini sampai nggak bisa diganti oleh Prabowo Subianto. Apakah selemah itu Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ini? Kita bingung Udah hampir 100 hari orang ini aja nongol aja Jaksa Agungnya juga Sanitiar Burhanuddin yang diduga punya KTP 2 lah, 3 lah, bahkan katanya istrinya sampai 5, katanya beredar isu oleh Komjak pengawas kejaksaan tuh, sampai katanya istrinya 5, 4 jaksa malah katanya. Bingung saya. Belum lagi si Sigit ini, tak apa-apanya ini prestasinya selain merusak kepolisian menjadi terburuk se-Asia Tenggara. Saya laporkan pun Tito Karnavian, nggak beraninya siapa ini, si Banci ini, Kapolri Banci 6 kali saya laporkan Dumas Presisi, tetap aja dia Banci itu, nggak berani memeriksa si Tito Karnavian Padahal Tito Karnavian inilah the godfather rekayasa kasus di Indonesia ini. Godfather, kenapa saya bilang? Bayangkanlah itu orang nggak bersalah duduk-duduk di kafe, direkayasa barang bukti digital, CCTV-nya, video CCTV, dikabur-kaburkan, dianimasi oleh si Tito Karnavian dan Krisnamurti. Coba bayangkan kalau anak kita, adik kita, kakak kita itu semacam Jessica Wongso, baik-baik dia ajak temannya ngopi, dimainkan di situ, coba dikaburkan, dianimasi oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat tangannya Muhammad Noah Lazar dan Christopher, dengan software gratisan pula itu, gak tau malu itu Irect Shop dan Free Make itu, kalian bisa download di internet gratis itu untuk mengotak-atik dimensi frame, laju frame, jenis kodek, entah apa lagi lah software itu kan yang kedapatan di metadatanya kalau yang nggak ada di metadata, banyak lagi lah software video editing yang dia pakai itu. Jadi di zaman Tito Karnavian ini dan Krisnamurti ini laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri itu menjadi studio animasi digital perusak hukum. Makanya saya bilang godfather seperti Vito Corleone ini. Siapa ini? Si Tito Karnavian ini dan Krisnamurti dan sampai sekarang masih aman, masih makan uang rakyat itu menjadi Menteri Dalam Negeri si Tito itu. Dan si Kapolri Banci ini, Listio Sigit ini, nggak berani menyentuh, tinggal dibalas saja aduan saya, Dumas Presisi itu. Cuma tidak berkadar pengawasan. Institusi sebobrok ini harusnya kan dibubarkan sebaiknya, karena banyak kasus Kanjuruhan, polisi menembakkan gas air mata ke tribun, disalahkan angin. Itulah di pengadilan negeri mana itu, Surabaya atau apa itu, angin yang disalahkan. Belum lagi 6 laskar FPI kasusnya itu benar-benar barbar, brutal, biadab. Rest area dibongkar, data HP masyarakat dan CCTV di rest area itu diperintah polisi dihapus, fiber optik
dibilang putus di KM 49 sampai 72. Katanya tidak diborgol. 4 laskar itu dibawa dengan mobil Xenia Daihatsu. Katanya tidak diborgol, padahal sebelumnya katanya sudah melakukan perlawanan. Kepolisian ini institusi bobrok kok masih dibiayain oleh 126, dibiayai dengan 126 triliun uang rakyat itu loh Pak Prabowo. Apa sih susahnya membentuk ulang kepolisian itu diisi oleh anak-anak bangsa yang terbaik tanpa 1 rupiah pun uang sogo, uang suap, gitu loh, tanpa KKN. Ya, bukan karena ponakannya anggota DPR ini, ponakannya gubernur, ponakannya jenderal ini, ponakannya ini itu. Benar-benar putra-putri yang terbaik. Itu kenapa Georgia itu, Republik Georgia itu di Eropa Timur bisa membubarkan itu presidennya. Berani membubarkan. Dan ada lagi negara lain yang membubarkan. Paling tidak revolusi total gitu loh. Kalau ini Anda biarkan kan Pak Prabowo, ya, ini kan semacam kanker ganas yang sudah stadium 10 mungkin nih, kalau ada istilahnya stadium 5 mungkin ya. Sudah nggak bisa lagi diobati. Itu loh. Coba lah petingginya loh, si Tito Karnavian itu menjadi Vito Corleone, Godfather rekayasa kasus itu. Berbrutal biadab itu tanpa hati itu. Merusak hidup anak bangsa. Seorang Jessica Wongso tanpa hati itu, manusia baik biadab itu, ya, mengotak-atik barang bukti digital itu kan biadabnya bagaimana itu manusia itu, si Tito Karnavian dan Krishnamurti itu juga jenderal biadab itu, ya. Ini lagi kita membahas tentang KPK. Kenapa? Udah belajar dari Firly Bahuri, suap, menerima suap 800 juta dari Syahrul Yassin Limpo, jenderal aktif polisi, ya, itulah sifatnya, itulah track recordnya si Firly Bahuri, jenderal aktif polisi diangkat jadi ketua KPK setelah, ya, undang-undang KPK dilemahkan oleh rezim Joko Widodo, dipasanglah orang ini, ya, begitulah apanya, prestasinya. Sekarang lagi begitu, Setio Budianto, Komjen, Komisaris Jenderal, bintang berapa itu? Bintang 2 ya? Bintang 3. Terpilih jadi ketua KPK. Tapi nggak mau juga mundur dari kepolisian. Kan berarti kan orang ini, Setio Budianto adalah Polda eksternal dari Polri. Orang masih Polri aktif begitu loh. Berarti kan KPK ini underbow dari kepolisian. Atau dengan kata lain, orang ini adalah Setio Budianto adalah bawahan dari Listio Sigit Prabowo, karena dia masih bawahannya si Sigit. Berarti apapun yang dia putuskan bisa dipengaruhi oleh si Sigit sebagai atasannya. Aduh, Komisi 3 memilih ini bagaimana ya kalian? Komisi 3 memilih jenderal polisi aktif menjadi ketua KPK. Ya gampang lah diintervensi Kapolri sebagai atasannya dia. Ya minimal kau suruh mundur, syaratnya kau harus mundur dulu, gitu loh. Aduh, belajar dari Firly Bahuri. Kayak mana ya kalian Komisi 3, kalian yang memilih. Ya kalau memang disodorkan oleh Jokowi saat itu ya tolak. Kalian apa nggak punya hak tolak? Gitu, nggak berani menolak Jokowi, apa yang diusul Jokowi. Kan kalian wakil siapanya sekarang? Wakil rakyat atau wakil siapa ini? Wakil presiden. Mengaku wakil rakyat, tetapi tidak menghamba pada kepentingan rakyat. Iya, Bang. Jenderal polisi aktif dipakai menjadi ketua KPK. Ya jadi bawahannya Kapolri lah dia. Ini dari Kompas. Jenderal polisi aktif kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut terjadi setelah rapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, namanya aja Perwakilan Rakyat, menetapkan Inspektur Jenderal Dirjen Kementerian Pertanian, Inspektur Jenderal
Oh, sebelumnya dia Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Komjen Polisi Setio Budianto, sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Terpilihnya Setio mengulang rapat Komisi 3 DPR Jumat, ya, saat Irjen Firly Bahuri ditetapkan menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Penetapan Setio Budianto sebagai ketua bersamaan dengan pemilihan 4 orang pimpinan dan 5 orang Dewan Pengawas KPK. Ya, Dewan Pengawas KPK-nya ada juga Mamoto. Polisi juga, pensiunan polisi. Aduh, udah ini polda eksternal dari kepolisian nih ini KPK ini ya. Jadi Kapolda apa? Kapolda Bayangan begitu. Polda Bayangan. Tuh. Inilah dia. Nah, terus siapa profilnya ini sekarang ya? Setio Budianto, lulusan Akpol tahun 89. Menempuh pendidikan S1 Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Lampung dan S2 di Hukum di Universitas Lampung. Ia mengawali karir polisinya di Poltabes Ujung Pandang pada 91. Pada 2014 ia diangkat sebagai penyidik utama di Biro Pengawasan dan Penyidikan Bareskrim Polri. Nah, terus dia itu pernah Nah ini sekitar 3 tahun lamanya menduduki jabatan strategis di KPK. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 Setio diangkat sebagai Kepala Polda, sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Berlanjut pada rentang waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, Setio menduduki jabatan sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Nah ini pada tahun 2022 sampai 2023, maka Listio Sigit Prabowo ini sudah menjadi Kapolri. Berarti dialah yang mengangkat orang ini, Setio Budianto. Listio Sigit Prabowo itu Kapolrinya 27 Januari 2021. Berarti sudah lewat ya. Jadi pada saat Listio Sigit Prabowo sudah menjabat sebagai Kapolri, dia mengangkat orang ini, Setio Budianto, menjadi Kapolda Sulawesi Utara. Terus apa bisa dia memeriksa orang polisi, apalagi memeriksa Listio Sigit Prabowo lah dulu, gitu. Sanggup gak orang ini, gitu. Misalnya Listio Sigit Prabowo melakukan korupsi, misalnya, ya, atau terlibat apapun tindak pidana berkaitan dengan korupsi, berani gak orang ini? Ya, pernah diangkat menjadi Kapolda oleh Listio Sigit Prabowo. Ya, berani gak orang ini? Dan dia masih bawahannya Listio Sigit Prabowo, masih polisi aktif, gak mundur. Sudah menjabat ketua KPK, gak mundur pula. Terus apa maunya orang ini? Bingung aku. Semua jabatan mau kau apa? Sana komjen, di sini ketua KPK. Besok apa lagi jabatannya? Apa nggak ada dipilih orang Komisi 3 ini orang-orang yang benar-benar berintegritas? Jangan sampai dia pernah mendapat budi dari orang-orang pejabat-pejabat yang akan diawasi dia, gitu loh. Harus benar-benar orang yang baru. Firly Bahuri sudah menjadi pelajaran. Ini lagi, memang yang salah, yang paling bermasalah adalah Komisi 3-nya. Gitu, yang mengaku wakil rakyat tetapi menghamba entah kepentingan siapa, gitu loh. Memilih orang ini pentingnya apa, gitu, gitu. Ya. Kenapa harus dari polisi lagi dan polisi lagi? Ya bang, kita lihatlah dulu apanya ini prestasinya orang ini ya. Ya, banyak sekali kasus-kasus dipeti eskan ketika Firly Bahuri menjabat. Apakah orang ini semacam ini juga, kan? Gitu. Ya. Kita tunggu aja lah ya. Karena udah pesimis kita. Nah ini dewasnya ya. Jadi ada Mamoto di sini ya. Dia bukan lagi Kompolnas atau apa dulu. Tasnya apalah semua jabatannya ini nggak berakhir ini punya jabatan ya. Sampai dia ending dari dunia ini makan uang rakyat terus ini. Kasus Joshua, Brigadir Joshua ini lebih pada jubir polisi nih ya. Bukan mencari kebenaran yang utuh, ya. Aduh, dipakai lagi menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Padahal orang ini penting di undang-undang KPK yang baru.
menentukan penyadapan izin mereka, untuk penggeledahan izin mereka. Jadi powerful ya. Orang-orang polisi semua di KPK sekalian aja kok KPK masukkan aja secara struktural di bawah kepolisian, selesai masalah. Jangan ada kayak gini, seolah-olah di luar kepolisian, tapi yang menjabat anak buahnya si Sigit. Apalah itu? Negara apa kita ini, bah? Nggak ada apanya, check and balance-nya. Mereka aja. Ya bagaimana melakukan check and balance kalau mereka aja? Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.